Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji PPL Aksi 2 Universitas Swadaya Gunung Jati, saya Rini Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, akan melaksanakan PPL Aksi 2 di SMK PGRI 2 Cibinong hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa belajar meskipun melalui tatap maya, tapi tidak mengurungkan semangat kalian ya untuk belajar. Jadi semangat meskipun kita melalui daring. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siapa? Husen ya ketua kelasnya ya? Ya, Bu. Silakan Husen pimpin doa ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Duduk siap. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Husen yang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Baik, 12 akuntansi 6. Ibu akan mengabsen dulu ya. Ini sepertinya masih banyak yang belum bergabung ya. Tadi ada yang izin juga sama Ibu karena sakit. Siapa? Nindya ya? Ibu absen ya. Anggita hadir? Hadir, Bu. Husen? Hadir. Idalika? Hadir, Bu. Atika Aprianti? Hadir, Bu. Siti Nuridi? Bella? Meliana? Hadir, Bu. Rama? Hadir, Bu. Baik, tadi yang tidak masuk yang izin ke Ibu siapa yang sakit? Nindya ada ya? Nadia, Bu. Nadia, Bu. Nadia ya, oh iya Nadia. Jadi Nadia tidak masuk ya, sakit ya. Kita doakan semoga Nadia lekas sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang tadi Ibu absen, silakan kalian isi absensi di Google Form. Ibu share ya di chat. Sudah ada muncul di chat. Silakan diisi ya. Sudah Ibu share di chat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi gimana caranya? Gimana, Pak? Sudah mengisi absen semua? Sudah mengisi absen semua? Bentar, Bu. Sudah? Sudah, Bu, saya. Sudah ya? Sudah mengisi absen semua ya? Baik, 12 akuntansi 6. Gimana suasana hati kalian hari ini? Bahagia atau bahagia? Bahagia? Bahagia. Bahagia semua. Kok Husen jawabnya bahagia, Bu? Bahagia tuh bukan kayak gitu, Husen.
Bahagia, Bu. Gimana, Husen? Bahagia? Bahagia, Bu. Nah, Bahagia, gitu Bu. dong. Bahagia, Apakah Bu. hanya Husen yang bahagia? Yang lainnya gimana? Bahagia, Bu. Bahagia Bu. semua ya. Mantap. Artinya, kalau mimik muka bahagia itu kayak gimana sih? Ditekuk, apa ngantuk, apa tersenyum? Tersenyum. Nah, tahu kan artinya selama Zoom ini Yo. berlangsung, muka kalian harus selalu tersenyum. Tadi katanya suasana hatinya bahagia kan? Jadi selama Zoom ini, tolong muka kalian itu harus dalam kondisi tersenyum ya. Kemudian untuk kamera Zoom-nya harus selalu on. Pada saat Ibu mengecek ada salah satu di antara kalian yang kamera tidak on, berarti Ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Paham ya? Saya Paham, berkenalan, Bu. Ibu. Kemudian yang harus kalian perhatikan, silahkan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat buku, pulpen, dan lain sebagainya. Sudah ada di depan kalian ya. Sudah ada buku dan pulpennya? Sudah, Bu. Sudah ya. Itu 2 saya belum bisa nggak? 12 akuntansi 6. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Saya belum bisa ya. Saya, Bu, Ya Mel, belajar apa Mel minggu lalu Mel? menghitung pajak penghasilan, Bu. Ya benar, menghitung pajak penghasilan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pajak penghasilan ya. Kemudian pajak penghasilan pasal berapa sih yang sudah kita bahas di minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Pajak penghasilan pasal orang pribadi, Bu. Apa Haikal? Minggu lalu kita belajar apa? Pajak penghasilan penghasilan pasal orang pribadi. Oke, pajak penghasilan orang pribadi. Ya benar, Masya Allah. Pada ingat ya? Masih ingat nih, kalian minggu lalu kita belajar tentang apa? Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang menghitung pajak penghasilan orang pribadi, artinya kita bisa mengingat bahwa kewajiban wajib pajak itu ada 4. Masih ingat ya? Jadi kewajiban wajib pajak itu ada 4. Nah, ada yang bisa bantu Ibu? 4 itu apa aja sih kewajiban wajib pajak? Yang DHBL ya, Bu. Apa gitu? DHBL. DHB? Daftar, Iya. hitung, Baik, oke. lapor. Mantap. Kasih applause dong untuk Anggita. Betul ya? Jadi, DHBL itu daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, karena kita sudah, minggu lalu kita sudah belajar untuk menghitung pajak, artinya hari ini kita akan belajar apa nih? Ada yang bisa tebak nggak? Saya, Bu. Apa coba Idalika? Pajak penghasilan, Bu. Apa Idalika? Proses membayar dan melaporkan pajak penghasilan, Bu. Proses membayar dan melaporkan pajak penghasilan. Betul. Kita kasih applause juga dong untuk Idalika yang sudah berani menjawab ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pelaporan pajak penghasilan orang pribadi menggunakan surat setoran pajak. Oke, dan surat setoran pajak ini dibagi menjadi 2. Jadi ada surat setoran pajak manual dan surat setoran pajak elektronik. Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Ibu akan menampilkan video yang menjelaskan tentang perbedaan surat setoran pajak manual dan surat setoran pajak elektronik. Sudah terlihat?
Selamat datang di Ada tutorial videonya pembayaran terlihat? pajak dengan menggunakan e-billing di situs Oke, terlihat? pajak.go.id. Lihat. Kini Suaranya cukup dengan terdengar 2 ya. langkah mudah Oke, Anda dapat silakan membayar pajak. kalian Langkah perhatikan video yang sedang Ibu tampilkan pertama, tentang penjelasan surat selamat datang setoran di tutorial elektronik pembayaran pajak atau dengan e-billing. menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Pajak Kuat Indonesia Maju. Baik, videonya sudah selesai ya. Nah, dari video yang kalian lihat, barusan yang tadi ditampilkan, kira-kira kalian bisa membedakan nggak perbedaan antara surat setoran pajak manual dan surat setoran pajak elektronik? Saya, Bu. Sebentar. Tadi Ibu stop share dulu. Coba tadi siapa yang bisa membedakan dari video yang tadi Bu tampilkan? Baik, Siti Nuridi izin menjawab ya, Bu. Silakan Siti Nuridi ya, mau jawab ya? Iya, Bu. Ya, silakan Siti Nuridi. Perbedaannya terletak pada cara melakukan pembayarannya, Bu. SSP manual wajib pajak masih harus datang ke KPP. Sedangkan SSP fleksibel wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dimanapun berada. Wah, hebat Siti Nuridi. Kita kasih aplaus dong untuk Siti Nuridi. Itu betul ya jawaban Siti Nuridi ya. Jadi perbedaan dari SSP dan SSE. Ada lagi yang ingin menambahkan? Dari video yang tadi Bu tampilkan, kira-kira apa sih perbedaan dari SSP dan SSE itu? Selain Siti Nuridi, ada lagi? Siapa? Rama. Ya, silakan. Apa sih Rama perbedaannya? Yang terlihat jelas untuk surat setoran pajak manual masih menggunakan di atas formulir, sedangkan surat setoran elektronik cukup dengan login kode billing dengan laptop atau gadget, Bu. Oke, baik. Betul ya. Jawaban Rama juga bisa ya. Kita kasih aplaus ya untuk Rama yang sudah menjawab. Jadi perbedaan antara SSP dan SSE itu betul kata Siti Nuridi tadi. Yang pertama, SSP itu karena manual, berarti wajib pajak itu masih harus datang ke KPP. Betul ya. Kemudian jika SSE karena dia surat setoran elektronik, dimanapun wajib pajak berada, bisa melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Nah, kemudian tadi Rama menambahkan ya,
bahwa Ya, Bu. perbedaan SSP dan SSP itu masih manual ya, Maya, masih Iya. ditulis di atas formulir, sedangkan SSE Elektronik. itu sudah menggunakan gadget ya, tinggal login. Betul ya, jadi jawabannya betul ya. Karena kita sudah mengetahui hari ini kita akan belajar apa, jadi di sini di SSP itu, surat setoran pajak itu tertuang pada kompetensi inti atau kompetensi dasar, di mana kita akan belajar tentang surat setoran pajak yang tertuang di KI atau KD 3.13 menerapkan pajak penghasilan orang pribadi, dan 4.1.3 membuat pengisian pajak penghasilan orang pribadi. Nah, kemudian di sini sudah ada peta konsep yang sudah dibuatkan. Jadi dari KI kompetensi inti dan kompetensi dasar 3.13 dan 4.13 itu adalah surat setoran pajak yang dimana kita akan mempelajari yang pertama tentang pengertian surat setoran pajak, kemudian tata cara pengisian surat setoran pajak, dan tata cara pengisian surat setoran elektronik. Tadi udah ada gambaran ya, sudah tahu ya perbedaannya secara besar, secara garis besar itu surat setoran pajak manual dan surat setoran pajak elektronik. Kemudian tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan informasi dan data-data yang diperoleh tentang pajak penghasilan orang pribadi secara kritis dan mandiri melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, di mana nanti kalian akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, nanti ada video pembelajaran yang akan kita lihat, kemudian nanti kalian akan berdiskusi tentang masalah-masalah yang terdapat pada video tersebut, kemudian dengan tanya jawab. Selain itu, untuk KKM, pelajaran administrasi pajak, masih ingat ya KKM kita masih berapa nilainya? 80. Jadi nanti ada pencapaian minimal nilai yang harus kalian peroleh, yaitu adalah 80 nilainya. Kemudian nanti pada saat kalian berdiskusi sampai ke presentasi, itu semuanya ada nilai yang akan Ibu input ya, mulai dari keaktifan kalian, kemudian keaktifan dari kelompok, sampai ke hasil yang akan kalian presentasikan, itu semuanya akan Ibu nilai. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok kalian yang sudah Ibu bentuk ya. Ibu sudah buat secara heterogen ya. Jadi mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 di sini ada Meli. Ditulis ya nama kelompoknya ya. Di sini ada kelompok 1 ada Meli, Idalika, kemudian Rama, kemudian kelompok 2-nya ada Gita, Nadia, Bella, Husen, kemudian kelompok 3-nya ada Siti Nuridi, Atika, dan Nindita, kemudian Ahmad Haikal. Nah, nanti di nama-nama kelompok ini pada saat Ibu sudah menginstruksikan kalian untuk bergabung dengan kelompok, bisa dilihat di menu Zoom kalian itu ada namanya breakout room. Nah, nanti pada saat Ibu silakan kalian gabung dengan kelompoknya, nanti kalian bisa gabung di breakout Zoom sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut untuk menayangkan video pembelajaran, yaitu menerapkan pengisian surat setoran pajak penghasilan orang pribadi. Sudah terlihat? Belum ya?
Breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Oke, anak-anak terdengar? ibu kelas 12 Oke, akuntansi. sip. Silakan diperhatikan Gimana ya. kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan Kemudian sehat silakan ya. kalian catat jika terdapat kalimat atau bahasa yang belum kalian pahami. Kalian catat, nanti setelah video pembelajaran ini selesai, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Paham ya? Ibu putarkan ya video pembelajarannya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 12 akuntansi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bertemu dengan ibu di pelajaran administrasi pajak. Nah, sekarang ibu akan membahas secara tuntas materi mengenai pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi. Oke, mungkin kalian juga sudah tidak asing ya mendengar orang pribadi. Oke, surat setoran pajak atau biasa disingkat SSP. Apa sih SSP untuk PPh orang pribadi itu seperti apa sih? Nah, kita bahas ya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, di sini ada peta konsep mengenai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu ada surat setoran pajak. Tiga, itu ada tata cara pengisian surat setoran elektronik. Masuk ke yang pertama, itu adalah tentang pengertian surat setoran pajak atau biasa disingkat sebagai SSP. Apa sih surat setoran pajak itu? Oke, surat setoran pajak atau SSP itu merupakan bukti pembayaran yang telah dilakukan bahwa kita sudah membayar pajak. Bahwa wajib pajak telah melakukan pembayarannya atau penyetorannya. Nah, makanya nanti adalah SSP. Itu SSP bahwa kita sudah membayar. Formulir SSP itu dibuat dalam 4 rangkap. Jadi, formulir SSP itu ada 4 rangkap. Lembar yang pertama itu untuk arsip wajib pajak, berarti untuk diri kita sendiri sebagai wajib pajak. Kemudian lembar kedua itu untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Kemudian lembar keempatnya untuk arsip kantor penerima pembayaran. Berarti yang keempat itu di mana kita melakukan pembayaran SSP, di Bank Persepsi kah atau di kantor pos kah? Nah, ada beberapa macam SSP, hanya sebanyak 4 rangkap. Jadi SSP. Oke. Kemudian satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk satu jenis pajak. Jadi nggak boleh lebih dari satu jenis pajak ya. Misal kita mau lapor SSP 1770 dan 1771, itu tidak bisa ya. Jadi satu formulir SSP hanya digunakan untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, atau surat tagihan pajak PBB. Jadi ingat ya, satu formulir SSP hanya digunakan untuk satu jenis pajak. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara pengisian surat setoran pajak. Gimana ya cara pengisiannya? Oke, simak baik-baik ya. Oke, dilihat di sini ya. Di sini di sebelah kiri kalian ada formulir surat setoran pajak. Nah, sebelah kanannya itu ada panduan cara mengisi surat setoran pajak secara manual. Jadi untuk ini adalah secara manual ya, artinya kita menulis atau mengetik sendiri. Yang pertama, isikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak Anda. Nah, di bagian NPWP ini kita tulis nomor NPWP kita itu berapa. Kemudian, isi nama wajib pajak, berarti nama kita sendiri sebagai wajib pajak. Yang ketiga, isikan alamat wajib pajak. Alamat rumah kita di mana ya? Yang keempat, isikan nomor objek pajak bila ada. Kemudian, nomor objek pajak bumi bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP, merupakan nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada saat dilakukan pendaftaran. Kemudian digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak. Kemudian yang kelima, isikan alamat objek pajak pada formulir surat setoran pajak. Nah, untuk di sini alamat objek pajak. Tadi kan pertama ada alamat wajib pajak
Beda ya, untuk alamat wajib pajak berarti alamat diri kita sendiri. Untuk alamat objek pajak, misal kita akan melaporkan tentang pajak bumi bangunan, ada beda tempat. Berarti yang kita masukkan di objek pajak itu adalah alamat yang akan kita bayarkan pajaknya. Yang keenam, isikan kode akun pajak. Kode akun pajak merupakan kode dari nama pajak yang akan Anda setorkan. Misalnya, kode akun pajak untuk PPh Pasal 21 adalah KAP 411121. Yang ketujuh, isikan kode jenis setoran pajak. Kode jenis setoran adalah kode jenis setoran pajak yang hendak Anda bayarkan. Misalnya, kode setoran untuk penyetoran SPT Masa adalah 300. Lihat daftar lengkap KAP dan KJS di sini ya. Tuliskan. Yang kesembilan, berikan tanda silang pada masa pajak atau bulan pajak yang akan pembayaran. Berarti yang kita silang adalah di bulan Desember. Selanjutnya, pajak, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jika tidak ada, berarti tidak diisi. Kemudian berikutnya, isikan jumlah pembayaran pajak dalam mata uang rupiah. Ingat ya, di sini sudah jelas nih, mata rupiah. Berarti totalnya berapa? Misal 1 juta rupiah, berarti kita tulis dalam angka 1 juta rupiah. Terakhir, bubukan tanda tangan beserta tanggal penyetoran pajak pada bagian bawah formulir surat setoran pajak. Nah, setelah selesai surat setoran pajaknya, kita lanjut ke tahap pembayaran secara manual. Oke, setelah mengisi formulir surat setoran pajak, kita lanjut nih cara pembayaran pajak secara manual. Oke, yang pertama, menyerahkan SSP pajak yang sudah dilengkapi kepada teller bank maupun kantor pos persepsi beserta uang setoran sebesar nilai yang tertera di SSP yang tadi kita tulis. Kemudian menerima kembali SSP pajak lembar ke-1 dan ke-3 yang berisi nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank. Kemudian telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos. Kemudian melaporkan bukti setor pada KPP jika kita sudah melaksanakan pembayarannya. Nah, di sini ternyata ada informasi nih. Karena banyaknya kelemahan, sejak tanggal 1 Juli 2016, ternyata pembayaran pajak menggunakan SSP sudah tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan MPN atau Modul Penerimaan Generasi Negara 2 yang menggantikan SSP pajak surat setoran. Yang menggantikan SSP adalah surat setoran elektronik berdasarkan pada sistem billing. Jadi sistem baru ini lebih disukai karena lebih memudahkan dan menurunkan resiko kesalahan yang sering ditemui. Jadi mulai tanggal 1 Juli 2016, formulir SSP secara manual itu sudah tidak digunakan. Jadi semua wajib pajak itu dialihkan pada saat melakukan pembayaran pajak menggunakan surat setoran elektronik. Jadi kita bisa online. Jadi dimanapun wajib pajak berada bisa melakukan pembayaran pajak karena sistemnya sudah online. Sekarang kita masuk ke tata cara pengisian surat setoran elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara pengisian SSP secara online atau lebih sering dikenal sebagai surat setoran elektronik. Wajib pajak harus memiliki kode billing, kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran pajak yang akan disetorkan. Jadi sebelum kita membuka atau melaporkan SSP secara online, kita harus punya kode billingnya dulu. Nah, kode billing itu apa ya, Bu? Kode billing itu adalah kode yang dikeluarkan oleh pihak pajak. Nah, di sini ada 2 tahap yang akan kita bahas. Yang pertama, proses pembuatan kode billing. Yang kedua, pembayaran pajak menggunakan kode billing. Jadi sebelum kita melakukan pembayaran pajak secara online, itu kita akan melakukan proses pembuatan kode billing yang terlebih dahulu. Gimana caranya? Simak baik-baik ya. Proses pembuatan kode billing. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuka link Dirjen Pajak online. Jadi kita bisa melakukan membuka Dirjen Pajak online itu melalui komputer atau gadget yang kita punya. Nah, kemudian kita buka bintang 141 bintang, kemudian 500 pagar. Nah, setelah itu kita
langsung datang ke KPP sesuai domisili untuk mengisi formulir. Kemudian formulirnya apa? Formulirnya berarti pengajuan kode billing. Setelah prosesnya selesai, nanti dari pihak KPP itu akan memberikan kode billing yang kita butuhkan. Nah, setelah kode billing kita terima, baru kita bisa mengakses untuk membayar dengan menggunakan kode billing. Jadi, yang harus kalian perhatikan sebelum kita membayar atau membuka atau mengakses SSP secara online, kita harus mempunyai kode billing terlebih dahulu. Nah, kode billing itu kita peroleh di KPP sesuai domisili. Jadi kita daftar dulu untuk memperoleh KPP, untuk memperoleh kode billing yang kita butuhkan. Setelah kode billing itu kita terima, baru kita dapat mengakses pembayaran pajak secara online. Oke, anak-anak Ibu, cukup sekian untuk materi tentang pengisian surat setoran pajak. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian cerna, kemudian dapat kalian terapkan, karena untuk SSP ini sangat bermanfaat atau sangat berguna pada ini dapat menambahkan wawasan kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Anak-anak Ibu kelas 12 akuntansi. Baik, sudah selesai ya videonya. Perlu kalian ketahui, tadi kan sudah ada beberapa video yang kita tampilkan ya, yang kita lihat ya. Nah, nanti pada saat setelah Zoom, untuk pembelajaran mandiri kalian, semua link yang video yang Ibu akan tampilkan hari ini, di pembelajaran hari ini, sudah Ibu share di Classroom. Jadi, setiap waktu atau kapanpun kalian bisa melihat video yang tadi kita tampilkan ya, yang tadi kita lihat di Classroom kalian. Nanti linknya ada di sana, kalian tinggal dilihat aja. Mulai tadi yang pertama, perbedaan SSP dan SSE, kemudian pembelajaran tentang surat setoran pajaknya. Itu semuanya sudah Ibu share di link. Nah, tadi kan sudah dilihat ya videonya, pembelajaran sudah kalian catat juga. Yang belum kalian pahami atau ada beberapa kalimat yang masih apa sih itu, penasaran gitu, kalian pengen tahu, silakan kalian tanyakan yang belum kalian pahami. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Siapa ini? Siapa? Kelihatan. Siapa, Siti Nuridi ya? Saya Siti Nuridi Kurnia. Oh iya, Bu. iya. Gimana Siti Nuridi? Apa yang ingin kamu tanyakan? Ini tentang pembayaran pajaknya sih, Bu. Kalau menggunakan SSP manual disetorkan ke bank persepsi. Ya. Kalau misalnya menggunakan SSE elektronik disetorkan ke bank profesi juga bisa, Bu. Oke, jadi Siti Nuridi menanyakan kalau kita menggunakan surat setoran pajak manual, berarti kita setornya ke bank persepsi. Nah, untuk yang surat setoran elektronik, apakah sama masih ke bank persepsi? Gitu ya, Siti Nuridi pertanyaannya ya. Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu menjawab, ada nggak nih yang bisa menjawab nih pertanyaan dari Siti Nuridi? Coba, sebelum Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nuridi. Pertanyaannya bagus loh, Siti Nuridi. Saya, Bu. Apa? Meli? Oh, Meli mau coba jawab. Silakan Mel, apa coba Mel? Jadi menurut saya masih sama karena yang membedakan itu hanya teknik pembayarannya saja, bukan penyetorannya. Jadi menurut Meli, jawabannya itu masih sama ya? Bank SSP manual atau SSP elektronik itu setornya itu ke bank persepsi. Gitu Mel? Ya, yang membedakan hanya pembayarannya saja. Pembayaran saja. Betul ya? Jadi pertanyaan Siti Nuridi, untuk SSE dan SSP itu apakah masih sama penyetorannya itu ke bank persepsi? Nah, jawabannya dari Meli itu tadi Meli jawabnya betul karena jawabannya tepat ya, jawabannya Meli. Untuk penyetoran surat setoran pajak secara manual atau surat setoran pajak secara elektronik itu masih sama, disetorkan itu adalah ke bank persepsi. Jadi
Jawabannya sama ya, masih sama ya Siti Nuridi ya. Masih ke bank persepsi. Iya Bu, terima kasih. Yo, sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Sekarang kita lanjut ke LKPD. Jadi sebelum kalian masuk ke breakout room, bergabung dengan kelompok masing-masing, di sini ada LKPD. Silakan kalian unduh LKPD di Classroom yang sudah Ibu share ya. Jadi bentuknya seperti ini, Ibu sudah share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Silakan kalian unduh LKPD yang sudah Ibu share di Classroom 12 akuntansi 6, judulnya LKPD, tampilannya seperti ini. Ini yang lampiran pertama, kemudian di sini ada langkah kegiatannya seperti apa. Bisa kalian baca dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu kirimkan lagi linknya ya. Sudah bisa? Sudah terunduh? Ibu kirimkan lagi ya linknya ya. Ada di Classroom juga. Sudah bisa terunduh? Jika sudah, silakan kalian perhatikan e-modul yang sudah Ibu buat untuk referensi ya, pada saat kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share. E-modulnya juga sama, linknya sudah Ibu share di Classroom, jadi bentuknya seperti ini. Jadi bisa jadi referensi untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD, selain dari video pembelajaran yang tadi ya. Nah, ini ya, jadi kalian bisa lihat di sini sudah Ibu buat modulnya. Linknya sudah Ibu kirim juga. Ini modulnya. Oke. Sudah terunduh LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Baik, Sudah. jika sudah terunduh LKPD-nya masing-masing kelompok, silakan kalian bergabung untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing di breakout room ya. Kelompok 1 sudah Ibu kasih keterangan kelompok 1, 2, dan 3. Ibu berikan waktu 10 menit cukup ya untuk berdiskusi. Nanti setelah selesai kita gabung lagi di room utama. Sudah bisa masuk ke room? Husen? Haikal? Bella? Sudah bisa masuk ke room? Bisa, Husen?
Kamu belum masuk ke room? Dan Haikal? Belum Bu, nggak bisa Bu. Nggak bisa masuk. Error. Serius? Topik Laptopmu nggak tidak bisa. Ya udah, Topik kamu tidak gabung sama kelompokmu ya. Gabung dalam satu handphone untuk Ya, Bu. berdiskusi. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Gimana kelompok 1, aman? Aman ya, silakan kalian diskusikan soal yang sudah tertuang di LKPD. Nanti disiapkan ya, yang presentasinya siapa, kemudian dibagi tugas. Oke, semangat kelompok 1. Nasinya aja. Ya udah nanti. Iya itu Kelompok nanti. 2. Enggak masuk. Gimana kelompok 2? Aman? Aman ya? Siap. Silakan dikerjakan ya. Didiskusikan. Nanti siapa yang akan presentasi? Disiapkan waktunya hanya 10 menit. Oke, semangat ya. Ibu akan keliling lagi di kelompok 3. Ya, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3. Aman kelompok 3? Aman, Bu. Aman ya? Ya, aman. Silakan kalian diskusikan. Baik, Bu. Nanti siapa yang presentasi disiapkan ya, perwakilan saja untuk presentasinya. Ya, Bu. Waktunya Ibu kasih 10 menit ya. Nanti pada saat Ibu sit in ke kelompok kalian lagi, ya berarti kalian harus bergabung lagi di room utama. Paham ya? Semangat ya kelompok 3. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kelompok 2, kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Cukup ya? Kita kembali ke room utama. Oh, baik, Bu. Untuk mempresentasikan ya. Ya, Bu. Baik.
kita ini lagi ya, kembali ke room utama ya. Kelompok 1, kembali bergabung lagi di room utama ya. Langsung presentasi, perwakilannya siapa yang presentasi? Meli, Bu. Oke, langsung kembali ke room utama ya. Kita bergabung di room utama. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan bergabung di room utama ya. Kelompok 2 sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah silakan bergabung di room utama ya untuk mempersiapkan presentasi. Nanti siapa yang akan mewakilkan kelompok kalian untuk presentasi hasil diskusinya. Ya, Bu. Silakan bergabung di room utama ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sudah bergabung semua? Kelompok 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah lengkap semua ya? Beberapa yang belum bergabung. Baik, 12 akuntansi 6, karena kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian sudah mempersiapkan ya perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah siap ya? Kelompok siapa dulu yang akan memulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan, kelompok 1 siapa? Perwakilannya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Meliana. Silakan Mel. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Formulir SSP manual dibuat dalam 4 rangkap, diantaranya yaitu lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, dan lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata karena masih dalam proses pembelajaran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Baik, untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin kalian tanggapi mengenai hasil diskusi kelompok 1? Saya Bu, Siapa? Husen. Husen. Husen dari kelompok berapa Husen? kelompok 2. Oke, Husen dari kelompok 2. Silakan Husen. Apakah formulir SSP bisa digunakan untuk pembayaran lebih dari 1? Baik, terima kasih Husen pertanyaannya. Coba dijawab kelompok 1. Siapa yang akan menjawab pertanyaan Husen? Apakah formulir SSP bisa digunakan untuk pembayaran lebih dari 1 ya Husen ya? Lebih dari 1? Ya. Silakan Mel. Bisa nggak tuh Mel? Kelompok yang lainnya ikut bantu ya untuk bantu menjawab pertanyaan dari Husen. Baik, izinkan saya menjawab tanggapan dari kelompok 2. Tidak bisa, karena satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Gimana Husen? Jadi jawabannya itu adalah
untuk satu formulir SSP berarti tidak bisa ya, tidak Iya. bisa digunakan untuk lebih dari satu ya, lebih dari satu. Jadi untuk SSP itu hanya digunakan hanya bisa untuk satu kasus ya, Idalika ya. Jawabannya seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, kelompok 1, karena tidak ada pertanyaan lagi, silakan kalian tutup presentasinya. Baik, baik, saya akan menutup presentasi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus ya. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 2 apa kelompok 3? Yang akan presentasi. Kelompok 2 siapa? Anggita. Anggita silakan. Anggita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kelompok saya diskusikan. Setelah selesai mengisi formulir SSP, tahapan pembayaran manual yaitu yang pertama, menyerahkan SSP yang sudah dilengkapi kepada teller bank maupun kantor pos Persepasi beserta uang setoran sebesar nilai yang tertera dalam SSP. Yang kedua, menerima kembali SSP lembar 1 dan 3. Yang ketiga, melaporkan bukti setor pada KPP. Sekian, apa ada pertanyaan? Baik, ada yang menanggapi? Saya Ibu. Meli, Meli lagi nih. Baik, contoh bank persepsi itu seperti apa saja ya? Apa pertanyaannya, Mel? Contoh? Contoh bank persepsi itu seperti apa saja ya? Baik. Contoh bank persepsi itu apa aja? Kelompok 2, silakan. Baik, izin menjawab. Menurut PMK nomor 225 tahun 2020, contoh bank persepsi yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank OCBC, NISP, dan BCA. Oke, jadi jawabannya tepat ya. Jawabannya untuk bank persepsi itu tadi ada apa aja, Git? BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank OCBC, NISP, dan BCA. Jadi itu ya, bank persepsi ya, Mel. Ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup? Baik, jika cukup, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Terakhir nih, kelompok 3. Siapa yang akan mewakilkan kelompok 3 untuk presentasi? Baik Bu, saya Siti Nurdi Kurnia akan mewakilkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hari ini. Silakan Siti Nuridi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurdi Kurnia, perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses pembuatan kode billing. Kode billing inilah yang digunakan untuk melakukan pembayaran di kanal pembayaran, bank atau pos persepsi. Baik dengan cara mencetak kode billing dan menyertakan kepada teller atau dengan memasukkan input kode billing ke menu internet, baik SMS,
M-Banking, branchless banking, atau mesin EDC agen bank, ATM, dan mini ATM, mesin EDC untuk pembayaran pajak. Sebelum saya tutup presentasinya, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin menanggapi untuk hasil diskusi kelompok 3? Saya, Bu. Siapa? Anggita. Silakan Anggita. Bagaimana cara membuat WA atau telepon? Bagaimana cara membuat kode billing Via WA atau telepon? melalui WhatsApp atau telepon? Silakan Siti Nuridi didiskusikan dengan kelompoknya, bisa menjawab pertanyaan dari Anggita. Ya, Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oh, Jadi silakan. dengan cara telepon kering pajak, ketik 1500200 telepon atau WA ke nomor telepon KPP terdaftar, buka kurung, fasilitas ini tergantung masing-masing KPP. Daftar langsung ke KPP melalui Twitter kering pajak dengan username @kring_pajak. Jadi yang pertama dengan cara telepon kering, apa tadi, kering pajak ya? Dengan cara yang pertama dengan cara telepon kering pajak. Ya, Kering pajak, berapa nomor kering pajak? 1.500.200. Betul, 1.500.200. Kemudian setelah itu yang kedua, Telepon atau WA ke nomor telepon KPP yang terdaftar. oke, jadi telepon atau WA ke nomor telepon KPP ya. Ingat ya, kalau KPP itu harus sesuai domisili ya. Jadi di mana tempat tinggal kalian. Nah, berarti di situ yang harus kalian catat nomor WhatsApp-nya, KPP-nya yang terdaftar. Kemudian ada lagi Siti Nuridi, telepon kering pajak 1.500.200, kemudian telepon ke WA atau telepon KPP yang terdaftar. Kemudian ada lagi datang langsung ke KPP. Kemudian melalui Twitter, bisa melalui Twitter kering pajak dengan username @kring_pajak. Oke, jadi bisa melalui Twitter juga ya. Jadi itu ya jawabannya, Anggita. Yang pertama bisa telepon kering pajak, kemudian telepon ke nomor WA KPP yang terdaftar, datang langsung ke KPP, atau bisa melalui Twitter kering pajak. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup, Bu. Cukup. Silakan jika tidak ada lagi, bisa ditutup ya, Siti Nuridi. Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause ya untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya bagus ya. Kalian berani untuk mempresentasikan. Dan jawaban kemudian responnya pun sangat tepat. Kita kasih applause lagi sekali lagi. Luar biasa. Baik, 12 akuntansi 6. Karena tadi kalian sudah presentasi, kemudian kalian diskusi, kemudian kita sudah menampilkan video. Nah, artinya kita sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa menarik kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, mulai dari tadi penayangan video sampai kalian mempresentasikan hasil diskusi? Saya, Bu. Siapa? Siti Nuridi? Silakan, Siti Nuridi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai setoran pajak penghasilan orang pribadi yang terdapat 2 jenis, yaitu setoran pajak manual dan setoran pajak elektronik, beserta cara mengisi formulirnya sampai dengan metode pembayarannya. Oke, Masya Allah, luar biasa, betul ya? Bisa ya
Jadi kita hari ini telah belajar tentang surat setoran pajak, di mana surat setoran pajak itu terdapat dua jenis ya, ada surat setoran pajak manual dan surat setoran pajak elektronik. Nah, karena ada beberapa hal yang akhirnya surat setoran manualnya itu mulai tahun 2018 telah dinonaktifkan. Jadi mulai hari ini kalau misalkan kalian atau orang tua kalian ingin melaporkan pajak, itu bisa menggunakan surat setoran pajak elektronik. Jadi bisa melalui gadget kalian di rumah ya. Jadi kalian nggak usah datang ke KPP jika kalian sudah mempunyai kode billingnya. Itu ya, luar biasa ya. Jadi hari ini kita belajar tentang surat setoran pajak. Oke, sekarang kita akan masuk ke kuisis ya. Linknya Ibu akan kirimkan. Dipesan ya, di Google Classroom juga sudah Ibu kirimkan. Sudah ada tampilan kuisis di halaman kalian? Sudah terlihat ya? Sudah. Ini linknya. Silakan kalian klik ya linknya. Sudah Ibu share di chat. Coba dibuka. Untuk nilai yang tertinggi, 1, 2, dan 3, itu akan mendapatkan reward dari Ibu ya. Rewardnya apa? Ditunggu. Pokoknya kalian kerjakan kuisisnya dengan tepat. Sudah ada kuisisnya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah bisa dimulai? Kita lihat. Siapa aja nih yang sudah gabung nih? Kita lihat ya. Silakan diklik lagi ya. Linknya di chat. Yang belum bisa bergabung di kuisis, diklik lagi linknya di chat, baru Ibu share. Sudah bisa? Sudah ada yang masuk? Belum ada yang masuk nih. Siapa yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk? Sudah, Bu. Belum ada yang masuk ini kalian? Sudah diklik lagi? Coba lagi ya. Sebentar, Bu. Oke. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk? Oke, kita lihat ya. Sudah, Bu. Coba kita lihat. Tapi belum semua ya, Bu.
Ya, Sudah, Bu. Sudah masuk. sudah masuk. Bentar. Belum semua yang masuk belum semua ya? Tapi belum ada yang masuk. Ini di Ibu ya? Coba kalian klik lagi ya. Yang Sudah pada Ibu masuk, Bu, ini? udah masuk. Iya, di sini, Mas. Coba dikasih lihat ke Ibu. Kok di Ibu Sudah pada tampilannya masuk, ini ya? Bu. Tuh, kamera gua. Udah mulai ya? Coba dikasih lihat. Ya, sih kamera belakang. Ini, Bu. Sudah mulai ya? Oh iya, udah masuk ya? Sudah bisa mengerjakan di situ? Belum, menunggu guru memulai, Bu. Menunggu Belum guru. memulai, nunggu memulai ya? Iya. Sebentar ya. Klik, dimulai, menunggu peserta bergabung. Tidak ada pemain saat ini. Coba kalian ulangi lagi ya, yang Ibu share ya. Ya, Bu, lagi. Ibu kirim lagi nih. Ibu kirim kembali ya ke kalian. Ya, Bu. Coba yang ini. Ya, silakan. Oh, yang baru tuh, yang baru lagi. Diklik ya. Ada lagi, Bu. Yang baru Ibu kirim. Yang bawah ketiga. Ya, Bu. Sebentar. Nah, nih, oke. Kita bisa mulai. Ada Ida. Kita mulai ya. Nilai yang tertinggi 1 akan mendapatkan reward dari Ibu. Silakan selamat mengerjakan. Wow, Siti Nuridi nih, sudah mulai nih. Siti Nuridi, Meliana, atau jawabannya sudah betul. Husen, kamu harus coba lagi Husen. Jawabannya kurang tepat. Siti Nuridi, masih menangkan oleh Siti Nuridi ya. Idalika mana? Idalika belum mengerjakan juga nih. Idalika nih, Rama, Bella. Nah, Rama udah oke. Yang kurang tepat. Wah, Atika sudah selesai ya. Atika, Siti Nuridi sudah selesai. Meli sama Rama nih, siapa yang lagi?
kedua Nindya, ketiga Siti Nuridi. Yeay, kita kasih applause ya. Untuk Atika, Nindya, dan Siti Nuridi. Nah, untuk Atika, Nindya, dan Siti Nuridi, kalian akan Ibu berikan reward berupa nilai ya. Jadi Ibu akan berikan kalian nilai ekstra, nilai tambahan. Ini ya nilainya semuanya sudah ada nih di sini nih. Ada Meli keempat ya Mel. Apa-apa ya Mel ya. Terima kasih, Bu. Meli yang keempat, jadi yang Kasih, ke-1 Bu. Atika, kedua Nindya, ketiga Siti Nuridi, keempat Meli, kelima Rama. Yang kelima Rama. Luar biasa ya. Baik, 12 akuntansi 6. Ibu stop share ya untuk quiznya. Terima kasih untuk 12 akuntansi 6 yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, mulai dari pembukaan sampai sekarang ya. Mulai dari kita membahas tentang menampilkan video perbedaan SSP dan SSE, kemudian video pembelajaran, kemudian kalian diskusi dengan AKVD yang sudah terampil, dan kalian melakukan quizzes ya untuk merefleksi diri ya. Nah, sekarang bukan sekarang ya, tapi Ibu sudah berikan kalian oleh-oleh untuk di rumah, biar kalian selalu semangat belajarnya. Ibu berikan kalian tugas rumah, sudah Ibu share di Google Classroom, bisa kalian lihat ya di Google Classroom di 12 akuntansi 6, tugas SSP, nanti bisa kalian lihat. Itu ada due date-nya, maksimal kapan dikumpulkan, nanti silahkan kalian lihat ya. Kemudian untuk semua link yang tadi sudah kita tampilkan ya, mulai dari video pembelajaran dan sebagainya, itu semuanya sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti linknya kalau misalkan kalian mau belajar atau apa, bisa diklik di Google Classroom. Baik, 12 akuntansi 6. Kalian luar biasa ya untuk semangat belajarnya. Gimana, seru nggak belajar hari ini? Seru ya, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran di minggu berikutnya, kita akan belajar tentang pelaporan. Karena kita sudah belajar daftar, hitung, bayar, tinggal lapor berarti kan. Nah, insya Allah di minggu berikutnya, kita akan membahas tentang pelaporan pajak. Ya, jadi cara lapornya seperti apa untuk di minggu berikutnya. Baik, karena tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa. Tadi dipimpin doa oleh ketua kelas ya, nanti ditutup doa oleh wakil ketua kelas. Nah, nanti silakan kalian setelah pembelajaran Zoom ini selesai, jangan sampai udah nih ditutup semuanya, tapi nggak dipelajari lagi. Karena Ibu sudah mempermudah kalian, Bu, saya males baca buku, Ibu sudah buatkan e-modul. Bu, saya males apa-apa, saya maunya di handphone. Ibu sudah buatkan semuanya video pembelajaran. Jadi kalian bisa menggunakan gadget kalian untuk belajar dimanapun kalian dan kapanpun. Semua linknya sudah ada, Ibu share di Google Classroom. Paham ya? Amin. Oke, 12 akuntansi 6, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh wakil berarti ya, tadi kan ketua kelas ya. Wakilnya siapa? Silakan wakil ketua kelasnya. Meli. Meli ya, silakan Mel, pimpin doa Mel. Baik, duduk siap. Berdoa di dalam hati masing-masing, dimulai. Dari Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 12 akuntansi 6, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya Bu, amin. Kita doakan juga teman kita yang sakit sekarang, semoga cepat sehat ya. Agar minggu berikutnya bisa belajar bersama kita. Oke, 12 akuntansi 6, silakan kalian boleh meninggalkan Zoom-nya ya.
Terima kasih ya. Dadah. Dadah. Thank you.